Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar diesel dengan pompa injeksi jenis inline. Jadi jenis inline injection pump ya. Jadi jenis pompa injeksi inline. Sistem bahan bakar diesel dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah tipe konvensional dan yang kedua adalah common rail. Sistem bahan bakar diesel konvensional bekerja dengan memanfaatkan kekuatan pompa injeksi agar solar dapat mengebut pada ujung injektor. Pompa injeksi memiliki dua jenis atau dua tipe. Yang pertama adalah tipe inline dan yang kedua adalah tipe rotary. Bedanya adalah tipe inline bekerja dengan menggunakan plunger segaris, sementara pada tipe rotary menggunakan plunger memutar. Berikut ini akan dibahas cara kerja dan komponen pompa injeksi inline. Pada sistem bahan bakar mesin diesel, feed pump menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar. Bahan bakar disaring oleh fuel filter dan kandungan air yang terdapat pada bahan bakar dipisahkan oleh fuel sedimenter sebelum dialirkan ke pompa injeksi bahan bakar. Bisa kita lihat pada gambar. Sistem injeksi bahan bakar mesin diesel harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah bisa mengatur jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Yang kedua, menempatkan saat penginjeksian bahan bakar. Yang ketiga, mengendalikan kecepatan pengiriman bahan bakar. Dan keempat, mengebutkan bahan bakar. Komponen utama bahan bakar diesel pompa injeksi dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tangki bahan bakar atau fuel tank. Tangki ini berfungsi menyimpan bahan bakar, terbuat dari baja plat tipis. Terbuat dari plat baja tipis yang bagian dalamnya dilapisi anti karat. Dalam tangki bahan bakar terdapat fuel sender gauge. Fuel sender gauge yang berfungsi menunjukkan jumlah bahan bakar yang ada dalam tangki. Kemudian pada tangki bahan bakar terdapat separator yang berfungsi sebagai damper apabila kendaraan berjalan berhenti secara tiba-tiba atau berjalan di jalan yang tidak rata. Fuel inlet ditempatkan 2-3 mm dari bagian dasar tangki untuk mencegah ikut terhisapnya kotoran dan air. Jadi fuel inlet ditempatkan 2-3 mm dari bagian dasar tangki untuk mencegah ikut terhisapnya kotoran dan air. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua adalah fill line atau pipa bahan bakar. Fill line berfungsi mengalirkan bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke setiap pengabut atau nozzle. Pipa tekanan tinggi ini terbuat dari baja bahan tahan terhadap tekanan tinggi. Jadi, pipa tekanan tinggi ini terbuat dari baja yang tahan terhadap tekanan tinggi. Yang ketiga, feed pump dan priming pump. Feed pump berfungsi menghisap bahan bakar dari tangki dan menekannya ke pompa injeksi. Feed pump adalah single acting pump yang dipasangkan pada sisi pompa injeksi dan digerakkan oleh camshaft pompa injeksi. Jadi feed pump adalah single acting pump yang dipasangkan pada sisi pompa injeksi dan digerakkan oleh camshaft pompa injeksi. Cara kerjanya diuraikan sebagai berikut. Saat langkah hisap, saat camshaft nomor 1 tidak mendorong tappet roller nomor 2, piston nomor 4 mendorong push rod nomor 5 ke bawah karena tegangan piston spring atau pegas piston. Saat itu volume pressure chamber, dalam hal ini nomor 7, memperbesar dan membuka inlet valve nomor 5 untuk menghisap bahan bakar. Saat ini outlet valve nomor 8 tertutup. Yang berikutnya, saat langkah pengeluaran, camshaft terus berputar dan mendorong piston melalui tappet roller dan push rod. Piston menekan bahan bakar di dalam pressure chamber, membuka outlet
membuka outlet valve dan bahan bakar dikeluarkan dengan tekanan. C. Pada tekanan tinggi, sebagian bahan bakar yang dikeluarkan memasuki pressure chamber yang terletak di bawah piston. Apabila tekanan bahan bakar di bawah piston naik menjadi 1,8 sampai 2,2 kg per cm. Pangkat 2. Tegangan piston spring tidak cukup kuat untuk menurunkan piston. Akibatnya piston tidak dapat lagi bergerak bolak-balik dan pompa berhenti bekerja. Berikut elemen pompa injeksi. Elemen pompa terdiri dari plunger dan silinder atau disebut dengan barrel. Yang keduanya sangat presisi. Ya, jadi pada elemen pompa injeksi ini yang paling utama adalah plunger dan silindernya, ya, atau barrel. Yang keduanya sangat presisi sehingga celah antara plunger dan silindernya hanya 1/1000 mm. Ketelitian ini cukup baik untuk menahan tekanan yang tinggi saat injeksi dan pada putaran rendah. Sebuah alur diagonal yang disebut alur pengontrol atau control group adalah bagian dari plunger yang dipotong pada bagian atas. Alur ini berhubungan dengan bagian atas plunger oleh sebuah lubang. Bahan bakar yang dikirimkan oleh pompa pemindah masuk ke pompa injeksi dengan tekanan rendah. Plunger bergerak turun naik dengan putaran poros nok pompa injeksi. Gerakan bolak-balik ini sesuai dengan cara kerja sebagai berikut. Yang pertama, A. Saat plunger berada pada titik bawah atau TMB, bahan bakar mengalir melalui feed hole pada silinder ke ruang penyalur atau disebut dengan delivery chamber di atas plunger. Bagian B, saat pompa nok pada pompa injeksi berputar dan menyentuh tape petroler, maka plunger bergerak ke atas. Apabila permukaan atas plunger bertemu dengan bibir atas feed hole, bahan bakar mulai tertekan dan mengalir keluar pompa melalui pipa tekanan tinggi ke injektor. C. Plunger tetap bergerak ke atas, namun pada saat bibir atas control group bertemu dengan bibir bawah feed hole, maka penyaluran bahan bakar berhenti. D. Gerakan plunger ke atas selanjutnya menyebabkan bahan bakar yang tertinggal dalam ruang penyaluran masuk melalui lubang pada permukaan atas plunger dan mengalir ke lubang masuk menuju ruang hisap. Hal ini menyebabkan bahan bakar tidak lagi yang disalurkan. Jadi hal ini menyebabkan bahan bakar tidak lagi yang disalurkan. Yang berikut komponen water sedimenter dan fuel filter. Penyaringan bahan bakar mesin diesel sangat diperlukan karena bahan bakar diesel cenderung tidak bersih, baik dari kotoran, partikel, atau air. Berikut adalah pembahasan tentang injection nozzle atau injektor. Jadi injektor itu disebut dengan nozzle atau injection nozzle. Injektor ini berfungsi mengabutkan bahan bakar agar mudah tercampur dengan oksigen sehingga mudah terbakar dalam silinder. Injection nozzle terdiri atas nozzle body dan needle. Antara nozzle body dan needle sangat presisi dengan toleransi 1/1000 mm. Dalam proses penggantian, kedua komponen tersebut harus secara bersamaan. Jadi pada saat kita mau mengganti nozzle, ya, itu harus kita ganti secara bersama-sama atau bersamaan. Lanjut. Cara kerja. Yang pertama, sebelum penginjeksian, bahan bakar yang bertekanan tinggi mengalir dari pompa injeksi melalui saluran minyak atau oil passage pada nozzle holder menuju ke oil pool pada bagian bawah nozzle body. Yang berikut, saat penginjeksian, apabila tekanan bahan bakar pada oil pool naik akan menekan permukaan ujung needle. Tekanan ini melebihi kekuatan pegas. Nozzle needle terdorong ke atas dan nozzle akan menyemprotkan bahan bakar. Kemudian yang terakhir adalah akhir penginjeksian. Apabila pompa injeksi berhenti mengalirkan bahan bakar, tekanan bahan bakar turun dan pressure spring mengembalikan nozzle needle ke posisi semula, menutup saluran bahan bakar. Sebagian bahan bakar yang tersisa antara nozzle needle dan nozzle body melumasi semua komponen dan kembali ke overflow pipa. Jadi ada 3 cara kerja, yaitu sebelum penginjeksian,
saat penginjeksian dan akhir penginjeksian. Komponen yang berikutnya adalah pipa tekanan tinggi. Komponen ini terbuat dari bahan baja yang berfungsi mengalirkan bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa injeksi ke setiap pengabut. Kelengkapan lainnya adalah yang pertama, katup penyalur atau delivery valve. Katup ini berfungsi mencegah bahan bakar dari dalam pipa tekanan tinggi masuk ke dalam ruang elemen pompa dan menghisap sisa bahan bakar dari injektor pada akhir injeksi. Yang berikut, yang kedua, automatic timer. Komponen ini terpasang pada bagian depan pompa injeksi yang berhubungan dengan timing gear. Komponen ini berfungsi memajukan saat injeksi sesuai dengan putaran mesin atau motor dan memindahkan putaran dari mesin ke pompa injeksi untuk menggerakkan pump camshaft. Jadi komponen ini berfungsi memajukan saat injeksi sesuai dengan putaran motor dan memindahkan putaran dari mesin ke pompa injeksi untuk menggerakkan pump camshaft. Selanjutnya, cara kerja. Saat RPM mesin rendah, timer wake dipertahankan oleh tegangan pegas sehingga menghasilkan gaya sentrifugal yang kecil. Berikutnya, saat RPM mesin tinggi, pemberat akan mulai membuka ke arah luar dan menekan pegas sehingga pada saat injeksi pompa injeksi dimasukkan, pemberat akan mulai membuka ke arah luar dan menekan pegas sehingga pada saat injeksi pompa injeksi dimasukkan. Berikutnya adalah penjelasan tentang pompa injeksi tipe inline. Jadi bisa kita lihat gambar sini, ini adalah tipe jenis ya, atau pompa injeksi tipe inline ya. Jadi ini adalah pompa injeksi jenis inline. Pompa injeksi tipe inline merupakan salah satu pompa penyalur yang digunakan dalam sistem bahan bakar mesin diesel. Di dalam sistem bahan bakar diesel terdapat pompa injeksi yang berfungsi memompa bahan bakar dari fuel tank ke ruang bakar melalui injektor. Komponen ini berfungsi menaikkan tekanan sehingga bahan bakar dapat dikabutkan oleh nozzle, menakar jumlah bahan bakar yang dibutuhkan oleh engine, dan mengatur saat injeksi sesuai dengan putaran motor. Pompa injeksi atau injection pump bersama dengan governo memberikan jumlah bahan bakar yang tepat pada timing yang tepat pada setiap silinder mesin. Tekanan injeksi bahan bakar yang diinjeksikan oleh injektor pump berbeda-beda tergantung pada tipe ruang bakar yang biasanya berkisar antara 200 sampai 300 kg per cm untuk ruang bakar injeksi langsung dan 80 sampai 150 kg per cm untuk ruang bakar dengan ruang bakar tambahan atau non-direct injection. Jadi ada dua ruang bakar, yaitu ruang bakar tipe langsung, injeksi langsung ya, ruang bakar jenis injeksi langsung, dan dengan ruang bakar tambahan atau non-direct atau tidak langsung. Elemen pompa injeksi inline terdiri dari plunyer dan silinder yang keduanya sangat presisi sehingga celah antara plunyer dan silinder sekitar 1/1000 mm. Ketelitian ini cukup baik untuk menahan tekanan tinggi saat injeksi walaupun pada putaran rendah. Saluran sebuah alur diagonal yang disebut alur pengontrol atau control group adalah bagian dari plunyer yang dipotong pada bagian atas. Alur ini berhubungan dengan bagian atas plunyer oleh sebuah lubang. Bahan bakar yang dikirimkan oleh pompa pemindah masuk ke pompa injeksi dengan tekanan rendah. Plunyer bergerak naik turun dengan putaran poros nok pompa injeksi. Nah, di bawah ini adalah keterangan feed pump menghisap bahan bakar dari tangki dan menekan bahan bakar yang telah disaring oleh filter ke pompa injeksi. Pompa injeksi tipe inline mempunyai cam dan plunyer yang jumlahnya sama dengan jumlah silinder pada mesin. Cam menggerakkan plunyer sesuai dengan firing order mesin. Gerak lurus bolak-balik dari plunyer ini menekan bahan bakar dan mengalirkan ke injection
nozzle melalui delivery valve. Delivery valve berfungsi menjaga tekanan pada pipa injeksi dan menghentikan injeksi dengan cepat. Plunger dilumasi oleh bahan bakar dan camshaft oleh oli mesin. Governor mengatur banyaknya bahan bakar yang disemprotkan oleh injection nozzle dengan menggeser kontrol rack. Governor terdiri dari dua tipe, yaitu mechanical governor dan combined governor. Timing injeksi bahan bakar diatur oleh automatic centrifugal timer. Timer mengatur putaran camshaft. Berikut ini adalah cara kerja sistem bahan bakar diesel pompa jenis inline, pompa injeksi jenis inline. Yang pertama adalah injection pump mendorong bahan bakar menuju injection nozzle. Untuk menambah dan mengurangi jumlah bahan bakar yang menuju nozzle, plunger didorong ke atas oleh camshaft dan dikembalikan oleh plunger spring. Plunger bergerak ke atas dan ke bawah di dalam plunger barrel dan pada jarak stroke yang telah ditetapkan untuk menyuplai bahan bakar dengan tekanan. Naik dan turunnya plunger akan membuka dan menutup section dan discharge port sehingga mengatur banyaknya injeksi bahan bakar. Pengaturan pergerakan naik turun plunger diatur oleh governor. Yang kedua, governor yang terpasang pada pompa injeksi digunakan untuk mengatur kecepatan mesin yang dengan mengalirnya bahan bakar ke dalam silinder ruang bakar. Yang ketiga, pada governor mekanik, pengaturan injeksi bahan bakar sesuai dengan kerja governor yang bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Plunger dari pompa injeksi berputar oleh gerakan dan batang gerigi pengatur bahan bakar atau control rod. Dengan demikian, plunger mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder. Yang keempat, control rod atau control rod dihubungkan ke governor melalui floating lever. Apabila putaran mesin naik, batang gerigi pengatur bahan bakar bergerak mengurangi jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Apabila putaran mesin turun, batang gerigi pengatur bahan bakar atau disebut dengan control rod bergerak menambah bahan bakar yang diinjeksikan. Dengan demikian, governor adalah suatu mekanisme untuk lever rasio dari floating lever. Yang kelima, jika mesin berputar idling atau stasioner, gaya sentrifugal dari bobot flywheel adalah kecil. Jadi jika mesin berputar idling atau stasioner atau langsam, gaya sentrifugal dari bobot flywheel adalah kecil. Nah, selanjutnya adalah perawatan sistem bahan bakar diesel pompa injeksi jenis inline. Jadi di bawah ini akan dijelaskan tentang perawatan sistem bahan bakar diesel pompa injeksi inline. Yang pertama adalah pemeliharaan servis pada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar biasanya mengalami persoalan, yaitu adanya kebocoran dan pengembunan dan kotor. Untuk membersihkan dan memperbaiki tangki bahan bakar harus hati-hati karena dapat membahayakan. Apabila perbaikan tangki dilakukan dekat percikan api rokok atau nyala api dapat mengakibatkan kebakaran. Langkah pemeriksaan pada tangki bahan bakar adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, lepas tangki. Kemudian bersihkan tangki dengan air panas atau uap. Keringkan tangki dengan udara kompresor. Kemudian periksa kebocoran tangki dengan cara berikut. Yang pertama adalah cara basah. Cara basah ini dilakukan dengan menutup lubang keluar tangki dan yang mudah dilihat ya. Cara basah ini dilakukan dengan menutup lubang keluar tangki dan membersihkan permukaan sampai kering. Letakkan tangki di tempat yang mudah dilihat seluruh permukaannya. Isi tangki dengan air dan lubang masuk tangki dihubungkan dengan udara yang bertekanan. Jika terdapat kebocoran, dapat lihat adanya titik-titik air pada permukaan tangki tersebut. Jadi yang cara pertama adalah cara basah, yaitu dilakukan dengan menutup lubang keluar tangki dan membersihkan permukaan sampai kering. Jadi menutup lubang keluar tangki dan membersihkan permukaan sampai kering. Letakkan tangki di tempat yang mudah dilihat seluruh permukaannya. Isi tangki dengan air dan lubang masuk tangki dihubungkan dengan udara yang bertekanan. Jika terdapat kebocoran, dapat dilihat adanya titik-titik air pada permukaan tangki tersebut. Yang kedua, cara tekanan udara. Jadi yang pertama adalah cara basah, yang kedua adalah cara tekanan udara.
Cara tekanan adalah dengan cara menutup lubang masuk, lalu lubang keluar dihubungkan dengan udara bertekanan. Selanjutnya tangki direndam ke dalam air. Apabila terdapat kebocoran akan muncul gelembung atau bubbles. Yang berikutnya adalah apabila ada kebocoran, lanjutkan dengan pemaltrian atau soldering atau pengelasan atau welding. Yang berikut adalah perawatan pompa pemindah bahan bakar. Perawatan pompa pemindah bahan bakar pada pompa injeksi inline, yaitu yang pertama penggantian saringan bahan bakar. Yang perlu kita lakukan: 1. Kendorkan saringan solar yang bekas dengan memutar berlawanan arah jarum jam menggunakan kunci saringan. Bersihkan permukaan atasnya agar saringan yang baru dapat dipasang dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, oleskan oli mesin pada o-ring. Isi solar ke dalam saringan yang baru untuk memudahkan lubang angin. Yang ketiga, pasang dengan memutar saringan solar sampai o-ring terpasang dengan baik. Hati-hati jangan sampai solar tumpah. Yang berikutnya adalah pasang dengan memutar saringan solar sampai o-ring terpasang dengan baik. Hati-hati jangan sampai solar tumpah. Yang keempat, gunakan kunci saringan untuk mengencangkan lagi antara 1/3 sampai 2/3 putaran. Yang kelima, operasikan pompa tangan untuk mengeluarkan angin dari saluran bahan bakar. Yang kelima, prosedur buang angin pada sistem bahan bakar. Yang pertama adalah kendorkan baut pembuang angin pada pompa injeksi. Kemudian yang kedua, pompalah pompa tangan sampai solar beserta anginnya keluar. Kencangkan kembali baut pembuang angin. Kemudian yang berikutnya, hidupkan mesin, putar mesin sampai 10 detik atau sampai mesin halus. Apabila mesin tidak hidup dalam 10 detik, ulangi langkah nomor 7 pada penggantian saringan bahan bakar. Bagian C, prosedur buang air pada pre-fill filter. Lampu indikator volume air pada meter kombinasi akan menyala apabila ketinggian air dalam water sedimenter itu melebihi batas spesifikasi. Jadi kita harus melihat meter kombinasi ya. Dikatakan motor kombinasi karena di situ ada penunjukan tentang meter kecepatan, meter bahan bakar dan lain sebagainya serta meter putaran mesin. Nah, kita lanjut. Keluarkan air dan benda asing dari water sedimenter dengan prosedur sebagai yang berikut. Yang pertama, letakkan ujung selang plastik letak di bawah drain plug ke dalam penampung. Kemudian kendorkan tutup pembuang udara dan tutup pembuang air, kemudian buang airnya. Setelah airnya dibuang, kencangkan kembali tutup pembuang udara dan tutup pembuang air. Selanjutnya, operasikan pompa tangan pada pompa injeksi untuk membuang angin pada saluran bahan bakar. Yang kelima, setelah menghidupkan mesin, periksa apakah ada kebocoran solar pada drain plug atau baut pembuangan. Yang keempat, bagian D, perawatan nozzle pengabut. Yang pertama adalah gunakan nozzle tester untuk memeriksa tekanan awal nozzle. Spesifikasi besar tekanan awal dapat dilihat pada buku manualnya. Untuk injektor baru, tekanannya adalah 151 sampai 159 kg per cm pangkat 2. Sedangkan untuk injektor lamba, tekanannya adalah 145 sampai 155 kg per cm pangkat 2. Apabila tekanan nozzle di atas atau di bawah tekanan spesifikasinya, nozzle harus di-setel atau diganti. Yang kedua, periksa kondisi pengabutan. Jika kondisi pengabutan tidak baik, nozzle harus di-setel atau diganti. Yang berikutnya adalah pengujian pompa injeksi dengan test bench. Kalibrasi pompa injeksi tipe inline menggunakan test bench sebagai berikut. Yang pertama adalah pasang pompa injeksi pada alat mesin kalibrasi test bench dengan dudukan yang benar. Pasang selang masuk bahan bakar pada lubang minyak pompa injeksi. Yang ketiga, pasang selang keluar bahan bakar pada lubang saluran keluar minyak pompa injeksi. Nantinya bahan bakar tersebut akan dialirkan ke tangki penyimpanan bahan bakar test bench. Amati jumlah bahan bakar yang keluar di gelas ukur. Biasanya jumlah bahan bakar pada RPM 300/200 untuk inline adalah 2 cc. Setelah jumlah bahan bakar sama, matikan mesin test bench, lepaskan selang masuk dan selang keluar bahan bakar, lepas pompa injeksi
dari mesin test bed. Operasikan pompa pemindah dengan 60 langkah per menit. Pompa pemindah untuk pompa injeksi sebaris harus sudah keluar dalam 25 langkah. Yang keenam, atur penguji pompa injeksi pada 150 rpm dan menguji kapasitas sisa bahan bakar harus keluar dalam 40 detik. Yang ketujuh, pengujian kemampuan pompa. Hubungkan pengukur tekanan pada bagian tekanan pompa pemindah ini. Pompa diputar dengan 600 rpm, tekanan keluar lebih besar dari 1,8 sampai 2,2 kg per cm pangkat 2. Operasikan pompa pemindah pada 1000 rpm dan mengukur volume pengeluaran dari pompa lebih besar dari 900 cc per menit. Periksa katup delivery. Jadi pemeriksaan katup delivery itu harus dibersihkan sebelum diperiksa. Jadi katup delivery harus dibersihkan sebelum diperiksa. Kerusakan katup delivery disebabkan kerusakan dudukan katup atau valve seat atau relief valve akan menghambat pengiriman bahan bakar dan memutuskan saat nozzle injeksi setelah melakukan penginjeksian. Jika ditemukan masalah pada dudukan katup, katup harus diganti satu set. Cara pemeriksaan. Ya, jadi cara pemeriksaannya adalah tarik ke atas. Yang pertama adalah tarik ke atas katup dan tutuplah lubang dasar dudukan katup dengan jari. Ketika katup dibebaskan harus dapat turun ke bawah dengan cepat. Yang kedua, tutup lubang bagian dasar dudukan katup dan tekan ke bawah. Saat dibebaskan, katup akan naik ke posisi semula. Yang ketiga, lepas jari Anda dari lubang dudukan katup. Katup harus menutup secara keseluruhan oleh beratnya sendiri. Oke. Kemudian bagian G, penyetelan saat injeksi dilakukan jika mengganti pompa injeksi. Jadi penyetelan saat injeksi dilakukan jika mengganti pompa injeksi. Jadi kalau kita mengganti pompa injeksi berarti kita harus melakukan penyetelan saat penginjeksiannya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan pompa injeksi pada mesin. Pastikan tanda pada pompa lurus dengan tanda yang terdapat pada mesin. Keluarkan udara dari saluran bahan bakar. Lepaskan pipa injeksi silinder nomor 1 dari pompa injeksi dan tempatkan pipa pemeriksaan pada penahan delivery nomor 1. Putar mesin hingga bahan bakar keluar dari pipa pemeriksaan. Bersihkan sisa bahan bakar di tepi pipa pemeriksa keluar. Bisa dilihat pada gambar A sehingga permukaannya rata dengan tepi pipa. Yang keenam, putar poros engkol perlahan hingga permukaan bahan bakar mulai menonjol keluar pada pipa. Injeksi tepat ditunjukkan apabila tanda titik menunjuk tanda timing pada kuli poros engkol. Yang kedelapan, apabila waktu injeksi dimundurkan atau dimajukan, hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan spesifikasi saat injeksi dimiringkan ke dalam atau keluar seari mesin untuk mendapatkan waktu timing yang tepat. Saya kira untuk penjelasan sistem bahan bakar diesel untuk pompa injeksi jenis inline itu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.